Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saya dari Bikokoro hari ini 14 Desember tahun 2021. Saya akan membagikan tazkirah mengenai taubatnya Malik bin Dinar. Nah, itu terkenal sekali Malik bin Dinar ini karena salah satu kisah tentang Malik bin Dinar, kalau orang-orang minta sedekah kepada beliau, dia mengumpulkan pasir-pasir di halaman masjid, memasukkan ke dalam selendangnya, dan keluarlah dinar dari selendangnya itu dibagikan kepada orang-orang duafa, orang-orang miskin dan fakir pada saat itu. Mari kita dengar penuturan taubat Malik bin Dinar di dalam kitab Kepar Wakir Dar. Jadi ada kitabnya. Malik bin Dinar adalah salah seorang urafa di zamannya. Di masa mudanya, beliau terkenal sebagai orang yang selalu berbuat dosa, bermaksiat dan peminum minuman keras, hingga akhirnya karunia Allah membuatnya menjadi manusia bijak. Jadi tadinya pemabuk ini pemirsa. Awalnya, jadi ini diceritakan tentang tobatnya sendiri dan dimuat dalam kitab ini. Awalnya saya terbiasa dengan minuman keras. Allah mengkaruniakan kepada saya seorang putri yang sangat saya cintai. Ketika kecintaan saya kepadanya semakin bertambah, kami pun berdua semakin akrab. Seringkali ketika saya sedang minum arak, dia menarik baju saya sampai minuman itu tertumpah. Lambat laun putri saya tumbuh besar, tetapi sayang, dia meninggal dunia di usia 2 tahun. Kematiannya sangat membekas di hati, sehingga pada malam 15 Sa'ban, Nifsu Sa'ban, saya banyak minum dan langsung tertidur dalam keadaan belum sholat. Dalam tidur itu, saya bermimpi kiamat tiba dan saya berada di tengah-tengah orang banyak. Saat itu saya mendengar suara ramai dari belakang yang menarik perhatian saya. Setelah saya lihat, ternyata ada seekor ular besar yang hendak menelan saya sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Tetapi langsung melarikan diri begitu melihatnya. Dalam keadaan berlari itu, saya melihat kakek beraroma harum melintas di samping saya. Saya berkata kepadanya, "Lindungilah saya, tolonglah saya." Dia langsung menangis seraya berkata, "Aku jauh lebih lemah ketimbang dapat memberimu perlindungan. Tetapi pergilah, siapa tahu Allah akan menyelamatkanmu." Saya berlari lebih cepat lagi hingga sampai ke beberapa tingkatan neraka. Hampir saja saya terjatuh di dalamnya karena takut yang merasuk jiwa saya. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Kembali, engkau bukanlah penduduk neraka." Saya kembali, dan untuk kedua kalinya saya berlindung pada kakek itu. Dia berkata, "Di atas gunung itu terletak titipan-titipan kaum muslimin. Kalau kamu memiliki titipan, itu sangat baik bagimu." Saya menuju ke atas gunung, namun ular besar itu masih tetap mengikuti saya. Seorang malaikat berseru, "Singkaplah tirai dari pandangannya." Saya melihat banyak anak kecil sangat tampan berada di hadapan saya. Sementara ular besar itu hampir mendekat dan menelan saya. Seorang anak kecil berteriak, "Selamatkan dia dari musuh." Mereka menghampiri saya dan lihat ada seorang anak perempuan berkata, "Demi Allah, ini ayahku." Kemudian dia memukul ular besar itu dan ular itu pun lari dari hadapan saya. Putri saya itu memeluk saya dan duduk di atas lutut saya seraya berkata, "Ayah, kenapa Anda tidak membaca Al-Quran?
belum tibakah saatnya hati orang-orang yang beriman khusyuk berzikir kepada Allah? Saya menangis dan berkata, putriku, engkau bisa membaca Al-Quran? Dia berkata, bisa, bahkan lebih pandai dari ayah. Saya berkata, siapa ular besar itu? Dia menjawab, itu perbuatan buruk ayah. Saya bertanya, sedang apa kau di sini? Dia menjawab, di sini kami menunggu ayah untuk memberikan syafaat kepada Anda. Malik menuturkan, saya terbangun dari tidur, membuang minuman itu dan bertaubat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin. Lalu, ya Allah, tak kumiliki penerang jalan karena gundah maksiat. Tiada tempat berlindung bagiku selain kasih sayang-Mu. Apabila kau usir aku dari kerajaan-Mu, kemana ku harus pergi? Selain pintu-Mu, tiada tempat berlindungku. Tabib berkata, gundahmu dapat disembuhkan dengan minuman taubat. Aku tidak memiliki pasukan selain ampunan-Mu. Jalan kebenaran yang sulit jauh dan lautan cinta. Karena di markas komando ini tiada orang yang dapat menemaniku. Sampaikanlah teriakanku ini kepada keluarga Ali di hari kiamat. Hanya bandara syafaat merekalah yang kumiliki. Ampunilah dosaku yang berharap padamu, ya Karim, karena yang kumiliki hanyalah maksiat dan hancurnya keadaan. Begitu ma'asyiral muslimin, petikan doa Malik bin Dinar yang bertobat karena bermimpi ketemu putrinya yang telah meninggal dan ditolong dari dimakan ular yang besar. Semoga memberi manfaat. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Dusun Bikokoro, Kompleks Masjid Nurul Ilmi dan Pondok Tahfiz yang sementara dalam pembangunan. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sehingga bagikanlah dan banyaklah orang bertobat karena kecintaan mereka kepada putri-putri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.